guys, welcome back my YouTube channel. Asik. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian tahu, sekarang kan udah tanggal sekian, aturannya tanggal ini nih, tanggal-tanggal segini nih, anak-anak mulai sekolah gitu ya kan. Dan ternyata tidak jadi dikarenakan ada 0, berapa persen gitu anak-anak nggak mau sekolah tatap muka. Dan gara-gara itu snap aku yang ada adik kelas aku tuh bilang lagi-lagi kena prank. Ternyata nggak cuman angkatanku doang, udah UN-nya tiba-tiba ditiadakan, ujian tiba-tibanya nggak jadi, dan UTBK pun tiba-tiba diundur, dan itu pun banyak banget perubahan ketika menjelang UTBK. Udah selesai aku UTBK dan sekarang aku bahagia, adik kelas aku yang ngaten aku dulu angkatanku kena prank, sekarang mereka juga ternyata kena prank. Kenapa mereka tidak jadi sekolah? Karena 0, sekian persen tadi nggak setuju buat sekolah tatap muka. Nah guys, selain itu sekarang kan masa dimana penerimaan peserta didik baru juga. Aturannya ada MOP kan, ada MPLS atau MOS gitu, tapi nggak ada, atau lebih tepatnya mereka ada yang online, tapi tetap ada aja juga sekolah yang tetap melakukan MPLS di sekolah, tapi dengan sesi gitu lah. Misalnya ini bagian sesi 1, 2 gitu lah ya. Nah, sebelum itu buat para peserta didik baru itu, pasti kalian telah mencari, atau lebih tepatnya kalian tuh udah memilih mau sekolah mana sih yang kalian mau masuk. Mungkin sekolah A, B, C, D, atau yang mana lah. Pokoknya tuh yang pasti udah kalian prioritaskan dari awal. Mungkin udah pasti, kecuali kalau kalian terdesak karena zonasi. Mohon maaf. Mungkin kalian seleksi buat masuk SMA impian kalian yang jauh di sana nggak dapet. Mohon maaf, zonasi bro, zonasi. Di saat kalian memilih SMA mana yang mau kalian masuk, pasti kalian sudah melihat apa saja. Misalnya kayak SMA A punya kisah kayak gini, SMA B kisah kayak gini. Kisahnya nih bisa berupa pandangan masyarakat dengan sekolah itu, tingkat-tingkat pendidikannya, gurunya, segala macamnya. Dan dibalik itu semua mungkin ada juga di antara kalian yang mendengarkan kisah atau mencari kisah yang berupa kisah-kisah horor sekolah. Ya, zamanku itu masih terdengar lagi kisah di mana sekolah-sekolah itu adalah bekas tempat pemakaman lah, rumah sakit lah. Pokoknya tuh identik dengan horor. Entah kenapa bisa ada orang yang membagikan kisah. Dulu SD sana itu bekas rumah sakit loh. Dulu sekolah sana tuh bekas kuburan loh. Dulu sekolah sana bekas kamar mayat loh. Gila dah tuh. Nah, kisah-kisah yang aku maksud nih ya, contoh pribadinya aku. Pada saat aku mulai masuk SD, aku mendengarkan kisah, dulu aku SD, ada kamar mandi gitu, ada 2 kamar mandi di belakang kantor guru, dan kamar mandi satunya itu tuh dikunci, nih ya kan. Dan aku tuh selalu bertanya, selama aku sekolah sana tuh dikunci. Sebenarnya kami sekolah di sana tuh 3 tahun, sampai aku naik kelas 3, dan akhirnya pindah ke sekolah baru. Maksudnya sekolah barunya tuh posisi sekolahnya tuh pindah gitu ya kan. Katanya sih itu tanahnya tuh mau dijadiin apa gitu kan, jadi udah bikin sekolah. Dan kebetulan nih guys, sekolah aku yang lama, yang waktu aku kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah sekolahnya gabungan gitu. Yang di sini SD segini dan yang satunya lagi SD segini gitu ya kan. Nah, deket SD-nya aku terkenal banget itu sama kisah yang di kamar mandi. Katanya kenapa kamar mandinya dikunci? Itu karena ada sesuatu di sana. Aku nggak tahu sesuatunya. Pokoknya jangan pernah dibuka. Dan aku percaya aja gitu ya kan. Dan beranjak aku ke SMP, aku mendengar lagi kisah kalau misalkan pertama di lapangan basketnya itu biasanya tuh maghrib gitu, menjelang maghrib ada yang main basket, gak tahu itu siapa. Kayaknya bunyi bola basket. Dan yang kedua itu katanya dulu penjaga sekolahnya itu ketemu sama sesuatu di kelas paling belakang. Aku nggak tahu apa itu, katanya sih kayak bola api gitu deh. Tapi aku nggak tahu juga sih kebenarannya kayak mana. Soalnya waktu aku sekolah sana aku nggak pernah di kelas belakang, aku selalu berada di kelas depan. Jadi nggak tahu.
Dan yang ketiga, waktu aku mulai masuk SMA, berita yang paling terkenal itu adalah berita di mana setiap tengah malam selalu bunyi lonceng. Lonceng sekolah gitu loh guys, kalian ngerti kan? Lonceng sekolah kayak gitu. Nah, kalian tahu kan? Tahu. Nah, itu paling terkenal banget. Nah, di antara itu semua nih kan, bahkan nih di Indonesia tuh banyak juga film hantu yang berkaitan dengan sekolah. Aku bingung, mungkin karena kita tuh bekas jajahan dulu, jadi ada sekolah-sekolah yang masih identik dengan waktu masa-masa penjajahan gitu loh guys. Nah, berkisahkan mengenai kisah hantu di sekolah ini udah pasti tuh udah cukup terkenal banget. Dari aku aja nih, aku SD, SMP, SMA ada aja film hantunya. Kisah hantu yang cukup terkenal di sekolah itu ada aja ya. Ternyata nggak cuma di Indonesia doang kejadian kayak gini, bahkan di luar negeri pun juga ada kepercayaan mereka mengenai kisah-kisah hantu di sekolah. Kalian tahu film di Korea yang berkisahkan tentang anak sekolahan, atau lebih tepatnya di sekolah-sekolah gitu, kisah hantunya itu seperti Whispering Corridors, Dead Bell, Wishing Stars, dan Bunsin Saba. Nah, mungkin di antara 4 film ini kalian udah pernah nonton. Itu kan beneran berkaitan dengan kisah horor yang ada di sekolah gitu ya. Namun di antara kisah horor tadi ada yang berkaitan dengan fiksi doang, dan ada yang benar-benar diangkat dari kisah nyata. Selain itu, kalau misalkan kita mendengar mengenai kisah hantu di sekolah gitu nih guys, pasti itu mengganggu konsentrasi belajarnya gitu ya kan. Karena sekolah untuk kita menuntut ilmu. Kalau misalkan kita nggak nyaman sama sekolah yang kita pilih, tentu saja proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah itu tidak menyenangkan. Misalnya ya, di sekolah udah ada guru killer, lalu ada pelajaran yang tidak kalian sukai. Ditambah lagi sekolah itu kondisinya banyak cerita-cerita hantunya. Dan lebih parahnya lagi, belum sampai sekolah aja, udah ada kejadian-kejadian aneh. Seperti kisah di SMA di Gyeongju, Korea Selatan. Menurut kisah-kisah yang beredar, sebenarnya SMA yang berada di Gwangju ini berawalnya itu berada di pertengahan kota. Tapi entah kenapa ada beberapa alasan gitu, SMA ini dipindahkan ke pinggiran kota. Mirisnya nih guys, gedung ini tuh didirikan bukan di pinggiran kota aja, bahkan di atas bukit. Lebih tepatnya itu di daerah area pemakaman. Tepatnya di area pemakaman Jenderal Kim Yun Sin yang merupakan jenderal Korea pada abad ke-7 disemayamkan. Nah, karena dia itu kan dipindahkan ke area pemakaman, otomatis beberapa pemakaman harus dipindahkan. Kalau misalkan kita memindahkan pemakaman ini, pasti ada proses ritual doa-mendoanya lah dulu, izin mengizinnya lah dulu. Pokoknya itu berkaitan dengan meminta izin kalau misalkan bangunan bakalan dibuat di daerah pemakaman tersebut, agar arwah-arwah yang ada di sana tuh tidak merasa terganggu. Namun nih guys, tetap aja namanya juga bekas pemakaman. Jadi seberapa banyak ritual yang dilakukan, doa yang dibuat atau segala macamnya, tetap saja setelah bangunan tadi selesai, ada aja kejadian-kejadian aneh yang terjadi di area sekolah atau bangunan yang baru dibangun itu. Para siswa yang bersekolah di sana lebih umum atau lebih sering merasakan dampaknya. Apalagi siswa yang kebetulan menginap di sekolah atau di asrama sekolah. BTW nih, mengenai asrama sekolah, asrama-asrama gini, aku pernah bercerita di video yang ini. Kalian bisa nonton, itu video mengenai asrama wanita. Itu juga asramanya ada hal-hal yang mistisnya gitu ya. Sedangkan siswa-siswa lain yang tidak menginap di asrama sekolah ini juga merasakan hal yang sama. Mereka pernah melihat sesuatu yang ganjil gitu, entah di koridor sekolah, perpustakaan, kantin, kamar mandi. Dan lama-kelamaan kejadian itu tidak terjadi hanya 1, 2, 3 kali gitu kan, berkali-kali gitu. Bahkan membuat siswa-siswa ini merasa tidak nyaman, yang membuat mereka merasa tidak mau berada di sekolah itu lama-lama.
Ya iya sih, udah pelajarannya misalnya nih ya, dapat pelajarannya MTK, gurunya killer, sekolah kondisi kayak gitu, pas berangkat sekolah pun lihat pemakaman. Nyaman nggak kalian? Nah, buat depan halaman sekolahnya itu, area mau masuk ke sekolah itu, dari kejauhan itu siswa udah melihat pas mau sekolah tuh, ngelihat gundukan-gundukan hijau di sekeliling sekolahnya. Yang jelas, gundukan hijau yang dilihat itu adalah makam para pahlawan Korea pada masa kerajaan Silla. Nah, diibaratkan nih kisah ini nih kayak udah keluar dari kandang macan ketemu di kandang singa. Untuk menghilangkan rasa takut tadi, kadang siswa ada juga yang memilih jalan lain yang terbilang cukup jauh juga. Logikanya aja nih ya, menurut kita, kalian dengarkan kata pemakaman aja udah pasti tuh angker, horor, apalah ya. Dan ini tiap pagi mereka mau lihat sana, kayak mana gitu, perasaannya tuh kayak mana. Terkait dengan pemindahan makam yang terjadi di Korea Selatan nih, bukanlah hal baru lagi gitu. Nah, konon katanya pada zaman dahulunya, pada zaman-zaman dulunya itu nah, orang biasanya menjadikan pemakaman sebagai fondasi bangunan. Lebih tepatnya, bangunan mereka itu berfondasi kerangka manusia. Konon katanya itu dapat menguatkan bangunan atau membuat bangunan itu lebih kokoh lagi. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menenangkan para dewa dan memohon agar struktur bangunan yang dibuat tadi berdiri kokoh, utuh, dan kuat. Nah, beralih dari kisah horornya nih, kisah-kisah seram yang beredar di daerah Gyeongju ini, tempat ini justru masih ada menyimpan daerah-daerah yang indah, yang bagus, yang menarik, yang pastinya kalian pengen liburan ke sana. Meskipun bukan kota besar nih guys, Gyeongju tersebut menyimpan berbagai banyak sejarah, sebab di daerah tersebut pernah ada kerajaan Silla sejak tahun 57 sebelum Masehi dan sampai 930 sebelum Masehi. Wilayah ini merupakan daerah pesisir yang terletak di ujung tenggara Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Sedangkan kotanya itu terletak di 370 km di tenggara Seoul dan 55 km di timur ibu kota Provinsi Daegu. Selain ibu kota kerajaan nih, Gyeongju juga terkenal banget dengan sebutan museum tanpa dinding. Dan wisata yang datang ke sana tidak hanya yang dari dalam, melainkan dari luar juga masuk ke sana buat melihat bekas kerajaan Silla ini. Dan reputasinya ini yang dimana dijadikan tempat wisatawan bagi masyarakat tentu saja membuat Gyeongju dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia di UNESCO, terutama Seoguram dan Bulgulsa, yang dimana itu adalah kota bersejarah Gyeongju dan Yangdong. Sebagai kota yang banyak menyimpan kisah sejarah bahkan sampai misteri, Gyeongju ini menjadi tempat wisata yang menarik. Karena kota ini mampu membawa wisatawan itu berkunjung ke sana, dan pastinya kota ini memikat hati para wisatawannya. Ada yang dari sana ke sana lagi gitu kan. Ya pokoknya tuh memikat hati para wisatawannya. Nah guys, itulah sekilas mengenai SMA di Gyeongju ini. Iya. Gimana kabar kalian yang baru masuk ke sekolah baru, misalnya masuk SD nggak usah lah ya, masih anak kecil pasti nggak akan nonton gitu ya kan. SMP atau SMA, mungkin kalian juga punya kisah-kisahnya tersendiri, mungkin kalian juga pernah mendengarkan kisah-kisah hantu yang ada di sekolah kaliannya juga ya kan, tentu saja banyak ya kan. Dan pribadinya aku aja selama SD, SMP, SMA aja pernah mendengarkan kisah-kisah hantu di sekolahku ya kan. Nggak mungkin dong kalian nggak pernah, pasti ada sesuatu di balik sekolah kalian, kisah-kisah yang cukup terkenal gitu ya kan. Dan itu setelah kalian percaya atau tidaknya dengan kisah yang beredar di sekolah kalian, tentu saja itu hanyalah kisah-kisah yang dibuat agar kalian merasa tidak nyaman di sekolah lah kadang, kalau nggak ngisengin kalian lah kadang, atau enggak cuman buat candaan doang. Nggak lucu loh kalau misalnya candaannya tuh berkaitan dengan horor di sekolah. Udah sekolah udah kayak gini, entahlah ya.
Oke guys, itu saja video aku kali ini. Kalau misalkan kalian punya kisahnya sendiri, kalian bisa aja komen di bawah kisah hantu yang pernah kalian alamin, atau kisah yang pernah kalian dengar waktu di sekolah kalian lah, ini itu segala macam. Setelah kalian bisa aja komen di bawah, dan tentu saja aku bakal membaca cerita-cerita menarik kalian yang ada di sekolah gitu ya kan. Dan buat kalian, jangan lupa kalian like dan subscribe YouTube channel aku. Terima kasih juga buat kalian yang tetap stay tune di YouTube channel aku, dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya agar kalian bisa langsung tahu ketika aku upload video-video baru. Dan lagi terima kasih buat kalian yang baru bergabung, silahkan kalian tonton video aku sebelumnya, semoga menarik. Oke, thank you, goodbye.